Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe trading dan investasi. Mungkin ini lebih cocok untuk yang masih pemula banget. Kadang-kadang kan orang suka bingung, maksudnya leverage itu apa sih? Maksudnya long short itu apa sih? Dan segala macamnya ya. Mungkin saya akan menjelaskan dari dasar banget, dan mungkin untuk teman-teman yang udah cukup tahu juga nggak apa-apa sih kalau mau memperdalam lagi, mungkin ada yang ketinggalan atau gimana gitu ya. Oke. Sebelum mulai jangan lupa juga subscribe YouTube saya dan follow Telegram saya di Evolution Trading Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai. Tipe-tipe trading dan investasi. Nah, jadi ini kita bahas dulu tipe investasi atau trading dari waktu, dari aset yang dimiliki. Ini saya hanya berfokus pada aset kripto aja. Mungkin di teman-teman yang bermain instrumen lain akan ada sedikit perbedaan mungkin ya, gitu. Dan sedikit sedikit tips untuk money management untuk berinvestasi dan strateginya seperti apa. Dan nanti saya akan coba berikan sedikit simulasi juga nanti ya, gitu. Oke, yang pertama, nah, investasi atau trading nih. Nah, investasi pada dasarnya sebenarnya beli, nanti di hold, jual nanti aja kalau udah untung gitu. Ada orang yang bilang jangka panjang, kalau mungkin untuk pemain saham 5 tahun, 3 tahun gitu ya. Untuk kripto mungkin 6 bulan sudah considerable untungnya, tergantung kondisi pasarnya. Nah, tapi intinya di hold aja gitu. Jadi beli lalu ditahan sampai harganya lebih mahal gitu aja. Simpelnya seperti itu. Contohnya ya kalau kita beli Bitcoin dari 2016 saat zaman harganya masih berapa tuh? 1000 mungkin nggak nyampe ya, 2000 nggak nyampe. Sekarang udah mendekati 40.000 dolar sampai sekarang gitu. Prinsip utama dari investasi adalah jangan lupa take profit walaupun sebagian. Karena kita nggak pernah tahu. Siapa tahu sekarang harga Bitcoin kalau per saya nulis video ini 40.000, siapa tahu besoknya jadi 20.000. Kita nggak pernah tahu ya. Turunnya berapa banyak itu kita nggak pernah tahu. Jadi take profit sebagian gitu. Misalkan saya punya 10 Bitcoin gitu. Beli di harga, misalkan harganya di harga 10.000 gitu. Sekarang kan berarti udah berubah menjadi, kalau misalkan harganya berarti ini sama dengan 100.000 ya, dolar gitu. Kalau sekarang harganya udah 40.000, berarti sama dengan berapa? 400.000 dolar, ya nggak? Bener kan hitungannya? Iya. Nah, jangan lupa ini di take profit dikit aja. Barangkali di take misalkan 110 aja. Masih banyak gitu, ini masih banyak. Jangan lupa pokoknya take profit, nanti kalau ada turun lagi, tabung lagi, beli lagi seperti itu, gitu. Itu untuk investasi. Kalau trading, nah ini ada beberapa nih. Yang utama ada tiga nih yang sering nih. Nah, swing trading ini biasanya hold posisi untuk selama beberapa hari atau minggu. Ini sedikit-sedikit mirip sama yang namanya investasi ya. Jadi misalkan beli Ethereum di bulan Juli, nanti take profitnya Agustus. Misalkan ya 1 sampai 2 minggu misalkan gitu ya, tahan tradingnya gitu. Ini profitnya bisa banyak, tapi ya lama gitu. Nah, lalu yang sering saya lakukan dua ini, saya melakukan yang lain, yang dua juga, cuman yang paling sering yang ini. Day trading atau intraday trading, biasanya hold posisi satu hari, mungkin ya maksimal 2 3 hari lah gitu. Contoh saya beli Bitcoin di jam 7, ditutup lagi besok jam 5 pagi, atau nanti sore saya beli lagi, jual lagi gitu. Soalnya saya beli Bitcoin di jam 8 pagi, nanti dijual jam 5 sore atau kayak gitulah. Nah, kalau scalping cepet, skalanya menit atau mungkin maksimal jam lah gitu. Misalkan saya beli XRP jam 3 sore, ditutup jam setengah 4 kayak gitu. Ini contoh dari scalping, simpelnya. Ini berdasarkan waktu ya, by time. Nah, sekarang by aset yang dimiliki. Nah, sebenarnya eh, trading itu ada dua. Yang satu namanya spot trading atau derivatif. Ada dua ya. Nah, spot trading ini sama sama plug kayak saham gitu. Kita beli aset, kita punya asetnya gitu. Terus intinya kalau
kita hanya bisa untung jika kita beli rendah dan jual lebih tinggi gitu. Kalau kita buy and sell, kita baru bisa profit gitu. Beberapa platform yang digunakan, yang umum di Indonesia, ini yang lain juga ada, ini cuman yang udah saya pakai aja ya. Indodax yang paling besar di Indonesia, toko kripto yang pertama dapat lisensi dari Bapepti, yang dari luar ya Binance dan OKX gitu. Lalu derivatif, derivatif ini orang bilangnya futures, margin trading, atau option, atau apalah macam-macam. Tapi saya hanya fokus di dua ini, futures dan margin trading. Option ini beda ya dari yang ini. Option ini tidak sama dengan futures atau margin trading. Tapi saya bahasnya di dua ini. Biasanya orang suka bahas bedanya futures sama margin trading apa sih segala macam. Kita sedikit bahas di situ, teman. Saya mau menjelaskan dasarnya dulu gitu. Intinya kita dalam tanda kutip beli kontrak kontrak dari si aset kripto tersebut, beli kontrak. Nah, nanti saya jelasin gimana contohnya. Nah, kita bisa profit di dua arah, baik naik atau turun. Naik bisa profit, turun bisa profit, dan profitnya higher profit potensial, tapi ya higher risk juga gitu. Nah, perbedaannya gini, kalau spot trading kita beli lalu harganya turun, kita nggak akan rugi sebelum kita jual, cuman nilai aset kita berkurang gitu. Sampai nanti kita jual baru rugi. Misalkan kita beli 10.000, dijual di 7.000, kita rugi 3.000. Tapi kalau kita beli 10.000 di 7.000, kita tahan suatu hari nanti naik ke 11.000, kita jual, kita untung. Kalau derivatif nggak gitu. Akan ada harga di mana kita udah rugi. Jadi posisi trading kita dipaksa ditutup dan kita rugi dengan uang yang sejumlah persenan naik atau turunnya. Atau bahkan sampai habis. Namanya titik likuidasi. Gitu. Nah, nanti saya jelasin ya. Spot trading sebenarnya udah sesimpel jual beli gitu aja udah. Derivatif yaitu di derivatif ada namanya leverage dulu. Ini harus sangat-sangat dipahami. Kalau enggak nanti kalian bakal rugi gitu ya. Ini tadi saya udah bilang ya, di spot kamu hanya akan rugi jika dijual pada harga yang rendah. Derivatif bisa hilang semua. Nah, contohnya gimana sih? Ini ada prinsip apa namanya? Konsep namanya leverage. Leverage itu dalam tanda kutip meminjam uang dengan aset kalian yang jadi resikonya. Contohnya, harga Bitcoin 10.000 ceritanya. Kita cuma punya 1.000 dolar. Nah, kita menggunakan fitur leverage atau apa namanya? Leverage pengali 10 kali. Jadi uang kita seolah-olah jadi 10 kalinya. Jadi 1.000 duitnya kita, 9.000 duitnya si broker minjem gitu ya. Ini pinjem gitu. Nah, lalu kita beli Bitcoin, satu Bitcoin tadi dengan leverage-nya tadi. Berarti kan kita punya 10.000 ya. Jadi dengan 10.000 gitu ya. 10.000. Oke. Beli satu Bitcoin. Gitu. Terus ceritanya harga Bitcoin naik nih ke 11.000. 11.000 kan berarti naik 10% ya. Nah, kita tutup posisinya. Jadi beli, kita ibaratnya Bitcoinnya kita jual lagi. Dapat kan kita dapat 11.000. Nah, 9.000-nya balikin ke broker. Nah, sisanya kan sisa 2.000 kan. 2.000-nya buat kita. Nah, jadi Bitcoin naik 10%, tapi kita profit 100%. Maksudnya 100% dari si 1.000 dolarnya tadi gitu. Gitu. Jadi enak kan profitnya cepet gitu. Cuman masalahnya kalau Bitcoin turun ke 9.500, ini kan berarti turun 5% ya. Nah, nanti kita punya pilihan mau ditutup atau enggak apa namanya? Tradingnya. Kalau nggak ditutup turun sampai 9.000 kan 100% hilang nanti kita. Tapi kalau misalkan kita tutup 9.000, intinya si broker harus dapat 9.000-nya balik gitu. Dah, akhirnya sisanya tinggal 500. 500-nya kita ambil. Berarti duit kita nyisa 500. Berarti loss 50%. Kayak gitu. Itu namanya leverage ya. Seperti itu prinsipnya. Nah, tadi kan saya bilang, gimana sih caranya kalau di derivative trading bisa naik, turun bisa naik, bisa dapat harga, bisa dapat cuan. Nah, gini. Kalau yang tadi itu namanya posisinya long atau buy gitu ya. Yang tadi slide sebelumnya gitu ya. Nah, short ini kalau bahasa Indonesia jual kosong. Coba teman-teman cari di Wikipedia jual kosong gitu ya. Nah, contoh harga Bitcoin sekarang 10.000. Terus saya yakin mau turun. Yakin banget, yakin gitu. Nah, gitu ya. Nah,
Karena yakin bakal turun, saya pinjam ke broker eh, satu Bitcoin. Lalu saya jual Bitcoinnya. Dapat 10.000 ya kan? Dapat 10.000. Oke. Lalu turun ke 8.000 harganya. Nah, saya beli balik si Bitcoinnya. Jadi si broker dapat balik lagi Bitcoinnya, ya kan? Nah, sisanya berapa? Sisanya 2.000, 2.000-nya buat kita. Berarti kita cuan 2.000 di sini dari sini gitu. Seperti itu. Nah, cuman masalahnya kalau misalkan Bitcoin harganya naik, nah tetap kita harus membalikan Bitcoinnya tersebut tadi gitu. Jadi misalkan modal kita 10.000 tadi gitu ya. Kalau Bitcoinnya naik kita harus membeli seharga Bitcoinnya tersebut. Jadi kita rugi sebanyak kenaikannya Bitcoin. Jadi nanti kalau misalkan Bitcoinnya naik ke 12.000 ya kita tekor 2.000 gitu jadinya gitu. Dan ini kita bisa juga pakai leverage. Maksudnya leverage itu gimana? Nah, ini kan harga Bitcoin 10.000. Saya pinjam satu Bitcoin harga 10.000. Modal saya ini 10.000 gitu. Kalau misalkan modal saya cuma 1.000, nah saya pakai leverage 10 kali dong gitu. Untuk beli satu BTC kayak gitu. Nanti harga profit dan harga saya likuidasinya juga berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, derivative trading ini ada yang bilang namanya margin, ada yang bilang futures, ada yang ini. Tapi sebenarnya kalau sama saya dibagikannya sebagai dua jenis, broker versus marketplace. Nah, broker itu apa? Broker itu harganya fix biasanya. Mereka cari untung dari spread. Spread itu maksudnya apa? Jadi misalkan kalau jual Bitcoin harganya 10.000 gitu. Pas beli dia sedikit lebih tinggi. Misalkan 10.000 5 gitu. Ada spreadnya, ada perbedaan antara jual dan beli. Dan ini nggak ada yang namanya order book. Maksudnya order book itu nanti saya jelasin di yang marketplace ya. Harganya ngikutin pasar biasanya, ngikutin yang ada di marketplace ini. Contohnya kan ini kan ada, kalau pasar itu kan tadi saya ada bilang Binance sama OKX ya. Harganya ngikut dari situ gitu. Cuman nggak ada order book. Jadi maksudnya kita order beli ngikutin ini kan, jadi ini ceritanya ini broker ya. Ini broker, ini pasar, market gitu. Market. Nah, market ngasih tahu harga, set. Nah, ini ada harga di sini nih. Lalu kita order ke broker dengan harga tersebut, order tersebut dimasukkan ke market seperti itu oleh broker. Enaknya ini harganya tetap gitu. Nah, kalau di market, bedanya kalau di market ya kita cuman ada di sini, kita langsung berinteraksi dengan orang-orang yang ada di pasar. Ada namanya order book. Order book itu nanti saya jelasin di layarnya, saya kasih tahu. Intinya misalkan kita mau beli 10.000, itu belum tentu kita dapat 10.000 di harga yang sama karena ada orang-orang yang antri jual beli. Ininya seperti kayak gitu. Kelebihannya sebenarnya harganya lebih akurat dan transparan. Kadang-kadang kalau pakai broker ini harganya nggak seakurat dan nggak setransparan pasar. Saya kasih lihat contohnya ya. Ini contoh broker adalah SnapX namanya. Harganya udah harga yang ada di situ aja. Nah, di sini 40093 ininya ceritanya ya segini. Ini harga yang ada di situ. Gitu. Ini contoh lainnya, ini Bingbond, broker juga ini. Ini harganya yang ada di situ aja. Ethereum 1179. Nah, contoh pasar adalah Binance. Nah, ini Bybit, ini Binance. Nah, ini ada order book di sini. Maksudnya order book itu apa? Nah, ini ada harga yang di sini kan. Ini harga yang tertulisnya di chart lah ya. Nah, tapi di sini ada orang yang mau beli dengan harga segitu, ada orang yang mau jual dengan harga segitu. Jadi, kalau misalkan harganya 40.000, saya pengen beli 20 Bitcoin, 40.000. Kan nggak semua orang punya 20 Bitcoin untuk melakukan jual belinya. Jadi siapa tahu Bitcoinnya jadi ada dapat harganya sedikit lebih murah, sedikit lebih mahal tergantung antrian yang ada di sini tuh. Ini kan ada yang antri 250, 4, 1, 2 segala macam ya. Jadi kita nge-match dengan antrian yang ada di situ, kayak gitu. Contohnya ini Binance juga gitu. Nah, saya coba ini ya, di Binance BTC USDT gitu kan. Ini dibuka dulu. Sama aja, ada kayak gini juga, apa namanya? em, Order booknya. Nah,
Ini juga ada kan di sini order booknya. Nah, jadi harganya berapa, dia mau beli berapa BTC-nya, totalnya dalam dolar berapa, kayak gitu caranya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sedikit sedikit gambaran aja, jadi biar kita nggak, jadi kalau misalkan ada yang leverage-nya gede-gede itu bahaya sebenarnya. Makanya ini saya kasih lihat contohnya ya. Kalau kita mau long nih, mau long Ethereum harganya 500. Dengan duit, kita punya duit 500. Kita long Ethereum dengan leverage kali 5. Berarti seolah-olah duit kita ada 2.500 gitu ya kontraknya. Oke, jadi dari sini intinya duit kita 500, yang dalam tanda kutip dipinjamkan itu 2.000. Nah, harga Ethereum naik ke 550 atau 10%. Karena leverage kita 5 kali, nah profitnya berarti 250. Eh, dari sini ya, 50 dikali 5. Jadi 50% gitu. Profitnya berarti kita 250 buat kita dapat ke situ. Tapi kalau harga Ethereum turun 10%, lossnya ya 50% juga gitu. Kayak gitu. Short juga sama, short. Sorry, ini bukan LTC, ini ETH. Harga Ethereum 500, uang kita 500, kita short 2.500, sama Ethereum turun 10%, profit kita 50%. Ethereum turun naik 10%, profit kita rugi kita 50%, kayak gitu. Nah, jadi ini jadi satu pertimbangan juga saat mau melakukan posisi, baik itu long ataupun short. Ini saya kasih saran. Misalkan teman-teman mau melakukan posisi long di sini gitu. Terus nanti tentukan dulu kira-kira kalau turun yang bisa ditoleransi sampai mana. Teman-teman bisa ke TradingView lalu gunakan tools ini namanya rentang harga. Misalkan dari sini ternyata oh kira-kira bakal sampai sini. Oke, ini ada 5,77%. Tinggal dikali sama leverage teman-teman. Oh, leverage-nya 10 kali, berarti 57%. Kira-kira masih oke nggak kehilangan segitu? Jadi itu jadikan salah satu apa namanya money dan risk management teman-teman. Gitu. Sip. Jadi itu buat apa namanya trading spot versus leverage ya. Nah, sekarang sedikit sedikit money management nih, biar teman-teman nggak rugi-rugi mulu, nggak hilang duit mulu gitu. Jadi, kalaupun teman-teman belum terlalu bisa trading, tapi kalau kita minimize cara kita mempercantik cara kita trading dan minimalisir ruginya, minimal teman-teman bisa bertahan sampai nanti udah bisa trading gitu. Ini ceritanya ya. Ceritanya teman-teman tiap tiap bulan dapat duit gitu ya. Nah, dapat duit, misalkan gaji, berapa gaji? 5, 10, 15, 3, 20, berapapun lah intinya gaji gitu ya. Nah, ini semua harus diselesaikan dulu. Bayar kos, bayar sekolah anak, bayar makanan, utang cicilan rumah, atau semuanya, semua kebutuhan. Kebutuhan harus udah selesai dulu, ditambah ada sedikit nabung. Misalkan ini contoh aja, contoh punya 10 juta, lalu udah ditabung, tabung misalkan 2 juta. Lalu semua udah kepake, sisa sisa 2 juta. Nah, baru 2 juta ini yang dipakai untuk trading gitu ya, atau untuk main kripto gitu misalkan. Kalau mau diinvestasiin ke yang lain juga silahkan aja. Ini saya ngasih contoh aja. Nah, dari 2 juta ini ceritanya jangan 2 juta deh, ini ada 200 dolar nih. Saya udah nulis nih. Jadi 200 USD ya. Misalkan 200 USD ceritanya nih, 200 USD. Nah, 80 sampai 90%-nya gunakan ke spot investment, spot trading yang tadi saya bilang. Oke, baru main derivatif di sini. Kenapa? Kenapa? Karena misalkan di sini kan 160 USD, 160 USD kita dapat buat spot gitu ya. Lalu 40 USD derivatif. Nah, kalaupun kita hilang semua di derivatif, istilahnya get wreck, nggak apa-apa, ya udah. 40 dolar itu masih ibaratnya masih dalam tanda kutip, jadi kan yang kita bisa toleransi. Kita masih punya 160 lagi, masih banyak gitu. Tapi kalau menang di derivatif bisa mungkin bisa 250 dapatnya, bisa 300 dan segala macam gitu. Jadi gitu. Misalkan 40-nya udah hilang, ya tunggu lagi bulan depan sampai dapat ini lagi, monthly income lagi. Kayak gitu. Oke? Sip. Nah, ini contoh contoh cara investasi. Ini cara investasi ya, bukan trading ya. Cara investasi buat teman-teman gampang. Kapan mau beli Bitcoin, kapan mau beli apa segala macam. Nah, ini namanya saya kasih namanya dollar cost averaging sama modified dollar cost averaging.
Nah, dollar cost averaging itu apa? Intinya beli aja tiap bulan, bodo amat harganya berapa, terus sesekali take profit gitu aja. Beli aja pokoknya gitu. Nah, ini 75 nanti kita hitung ya. Ini kalau nggak salah perhitungan saya dulu, nggak tahu nanti bener atau enggak. Nah, biasanya belinya gini aja. Yang utamakan beli BTC dulu atau Bitcoin, mungkin sekitar 50% gitu ya. Lalu ETH mungkin 30%, baru sisanya yang lain 20% gitu. Ini pun sama, tapi bedanya dollar cost averaging hanya beli saat monthly candle is red. Nah, kita coba saya kasih apa namanya? Saya kasih contoh simulasi ya. Oke, kita ke trading view dulu. Mana trading view? Ah, ini Bitcoin. Kita coba simulasi kalau misalkan kita melakukan dollar cost averaging selama tahun 2020 ceritanya. Lalu di akhir 2020 dijual semua Bitcoinnya. Ceritanya kayak gitu. Ceritanya ya. Oke, dollar cost averaging ya. Tadi per bulan berapa? Nah, ini ya beli seharga $160 ya kita ya. Tadi kan $160 ya semuanya ya. Ini saya samain dulu semua. Terus harga Bitcoin di bulan Januari kita lihat ya. Kita lihat satu-satu nih. Januari berarti di penutupannya aja ceritanya kan gajian biasanya tanggal 25. Berarti penutupan bulan Januari itu ada di sini 9.400 lah ya biar gampang. 9.400. Lalu Februari 8.500, Maret 6.500 gitu ya. Terus 9.300, 9.400, 8.500, 6.400 gitu ya ceritanya gitu. Lalu itu Maret, April. Kita belinya setiap penutupan bulan ya ceritanya. Kan gajian 25. 8.500 harganya pembulatan dikit aja. 8.500 dan 9.500 bulan April, Mei. 8.500 dan 9.500 ya tadi ya. Oke. Juni berapa Juni? Oke, 9.100, lalu Juli 11.300. Oke, berarti 9.100 dan 11.300. 11.300. Oke, lalu Agustus. Agustus sini Agustus 11.600 sama 10.700. Oke. 11.600, 10.700. Oke. Oktober, sorry salah. Oktober di sini. Gede nih Oktober nih. Oktober di 13.800, November di 19.600. Berarti 13.800, 19.600. Nah, Desember harga penutupannya berapa? 28.900, 29.000 aja ya biar gampang ya. 29.000. Nah, berarti kalau kita beli seharga segitu dapat berapa Bitcoin nih? Jadi sama dengan ini dibagi ini gini ya. Jadi dapat segitu Bitcoin. Disamain. Oke, lalu dijumlahin sama dengan sum. Jumlahin, boom. Gitu. 0,18 Bitcoin dapatnya. Ini ya, dapat segini. Nilai asetnya harga Bitcoin 18 Desember tadi berapa? Desember 29.000 ya. Gitu. Berarti kita punya sekitar dikali dong. Nah, 58 5285. 5 segini dolar, 160 per dolar, jadi segitu. Kalau misalkan nabung biasa 160 dikali 12 gitu kan. 1920. Berarti persen persen tumbuhnya asetnya 2,75 kali lipat. Berarti nambah 175% gitu. Jadi kita nambah 2,7 kali lipat aset kita kalau kita nabung-nabung doang setiap bulan. Jadi kita mengubah 1920 menjadi 5.000 gitu.
Itu dollar cost averaging. Nah, modified dollar cost averaging adalah hanya membeli jika bulannya merah. Kalau bulannya nggak merah, kita tabung lagi, gitu. Nah, kita coba strategi ini berhasil atau enggak ya, sama 2020. Harga kita samain, harga Bitcoin. Lalu ini dapat Bitcoin. Oke. Kita mulai dari Januari. Nah, Januari hijau, kita nggak beli. Februari merah, Maret merah. Oke. Berarti yang Januari kita beli 0. Februari kita rapel dari tadi kan 160 kali 2 berarti dong, Januari sama Februari 320. Maret merah juga, kita beli juga gitu. Gitu caranya. Terus berikutnya April enggak, Mei enggak, Juni merah gitu ya. Juni merah. April enggak, Mei enggak, Juni merah. Berarti kali 3 ya. Sama dengan 160 dikali 3. Segitu. Juli, Juli enggak, Agustus enggak, September iya. Berarti langsung 3 di bulan September. Juli enggak, Agustus enggak, September iya. Gitu ya. Oktober, November, Desember enggak. Nah, ini bahayanya kalau naik terus emang dijadikan 0 gitu. Nah, dengan begini tambah sisa ini ya, berarti saya ntar ini wait, bukan gitu. Sorry. eh saya masukin dulu di sini. Sisa. Jadi ini saya pindahin dulu ke bawah. Sini dulu. Oke. Sisa. Sisanya berarti em, sama dengan 160. Kita nggak beli 3 bulan ya, berarti sisanya 480 gitu aja. Kan Oktober, November, Desember nggak beli gitu. Oke, berarti total totalnya dapat berapa Bitcoin gitu kan? Ini dikali ini 0 bla 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 bla. Nah, totalnya sama dengan jumlah dari ini. Sum segini. Sorry, bukan dikali, tapi dibagi. Salah saya. Iya, 0,16 Bitcoin. Oke. Berarti nilai aset sama dengan ini dikali harga Bitcoin. Berapa tadi? 29.000. Tapi ditambah yang belum ketabung 480. 5127. Lumayan. Persen growth-nya kalau nabung biasa segitu 1920, persen growth-nya sama dengan 1920, sorry bukan, 5127 dikali 1920, dibagi bos, dibagi 1920, 2,6275 gitu. Tapi kan sebenarnya kalau ini SIM 480 bisa dipakai ke koin yang lain gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi ya intinya dengan menabung sederhana itu bisa seperti itu. Nanti kita lihat di tahun 2021 apakah itu akan terjadi juga atau enggak. Tapi intinya strategi ini udah terbukti di tahun 2020. Kalaupun kita pakai dari tahun 2017, 2018 ini juga sudah terbukti ampuh gitu strateginya. Oke, ada lagi nggak nih? Nah, ini juga sama. Ini simple untuk trading futures nih. Ini yang harus hati-hati. Misalkan kita punya modal tadi berapa dari situ, 40 dolar ya. 40 dolar. Sekali masuk 10 sampai 30% aja. Jadi antara 4 sampai 12 dolar gitu aja. Dan resikokan 1 sampai 3%-nya. Maksudnya
stop lossin gitu. Jadi kalau misalkan loss dibatasin hanya 1%, berarti 0,4 sampai 1,2 aja gitu. Tapi kalau profit ya profit. Nah, di withdraw berkala, jangan lupa. Karena kalau misalkan nggak di withdraw nanti kita suka suka gatel tangannya. Semuanya dipakai modal, malah hilang semua gitu. Nah ini nih, kalau pakai 100 perhitungannya gini. Capitalnya di $100, sekali masuk $20, stop lossnya 10%. Jadi kita hilang 2% capital gitu. Kalau sekali profit misalkan $20, langsung di withdraw. Jadi kalau gini, kalau kita cuma 2%, kita bisa 50 kali trading berturut-turut loss sebelum kita hilang semua duitnya gitu. Oke, sip lah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.